Setelah kurang lebih 1 mingguan memakai smartwatch dari Huawei ini, saya berasa nggak mau lepas guys. Karena saya suka banget untuk di bagian desain juga di bagian displaynya nih. Mantap guys. Untuk ukuran displaynya sendiri cukup besar ya. 1,32 inch dengan resolusinya juga cukup besar. 466 kali 466 pixel. Lalu satu hal yang paling penting menurut saya, dia sudah built-in GPS ya. Jadi kita bisa berkegiatan di outdoor, berolahraga gitu tanpa harus membawa smartphone. Saya ready dan ini dia Huawei Watch GT3. Kesan pertama ketika membuka box dari Huawei ini, terlihat packaging utamanya ini warnanya putih yang lumayan cukup besar menurut saya. Untuk di bagian desain smartwatch ini saya suka banget ya. Untuk desainnya modelnya bulat dengan 2 tombol fisik di bagian sebelah kanannya. Yang satu ini tombolnya nongol, yang satu tombolnya dia agak mendem ya guys. Cuma yang menurut saya agak kurang di sini, kita lihat di bagian tebalnya sih, agak tebal menurut saya. Kita lihat di bagian strapnya ini menurut saya cukup baik guys, dan saya suka banget dengan bahan strapnya, materialnya ini lembut banget loh guys. Berbeda dari smartwatch lain, strapnya agak kasar dan keset gitu ya. Untuk di bagian ininya kita lihat bakalnya ada logo Huawei. Quick release-nya juga dia berbeda nih guys. Untuk tipenya seperti ini ya, dia agak mendem. Untuk lebar strapnya sendiri ini saya ukur sekitar 20 mm ya. Saya ukur juga di bagian looknya. Dia bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya yang ukurannya sama 20 mm. Kemudian saya penasaran dengan tebalnya nih guys. Ini 12 mm lebih ya. Tidak sampai 13 mm sih, cuma saya berasa agak tebal aja gitu. Untuk di bagian tinggi look dari case-nya ini menurut saya agak besar ya, 50 mm lebih. Untuk di bagian diameternya ini baru 42 mm lebih. Kalau dipakai ke lengan saya sih, ini saya pakai cukup nyaman ya. Karena di bagian strapnya 20 mm. Untuk ketebalannya yang saya bilang tadi agak tebal. Race to wake berjalan dengan sangat cepat. Di bagian display juga untuk case-nya ini saya berasa sih agak besar sih. Tapi masih pas di lengan saya yang ukurannya lengannya ini 16 cm. Build quality-nya sendiri menurut saya ini cukup solid dan tidak ada komplain sih. Untuk smartwatch di harga 2 jutaan, hampir 3 juta, ini mantap sih. Tetapi yang sangat saya sayangkan di sini kita lihat warnanya ini glossy, jadi bisa meninggalkan fingerprint ya. Jadi agak kotor. Untungnya dia warna hitam guys. Untuk di bagian crown-nya ini dia ada satu yang nongol dan yang satu ini tombolnya agak mendem. Fungsinya seperti biasa guys. Di sini kita bisa untuk mengganti-ganti watch face dengan bergulir seperti ini ya, ke atas dan ke bawah. Ya mirip-mirip seperti Amazfit gitu. Bagian tombol bawah ini untuk masuk ke mode cepat, yaitu sport, olahraga. Seperti ini tampilannya. Fitur olahraganya sendiri menurut saya ini sudah keren dan pastinya terhubung langsung ke GPS. Untuk koneksi GPS-nya menurut saya ini termasuk cepat. Ketika saya tes di outdoor itu sangat cepat koneknya. Sekarang kita bahas di bagian display yang paling saya suka dari smartwatch ini. Ya, displaynya cukup besar menurut saya, dan untuk di UI-nya dia hanya ada satu pilihan aja ya. Dan saya juga suka di bagian UI-nya nih guys, seperti ini, Smart Style, cuma dia bentuknya kotak ya, seperti di smartwatch China gitu yang waktu itu saya pernah review juga. Cuma berbedanya kalau yang Smart Style ini, yang Huawei, kita bisa sentuh dan tahan untuk memindahkan font-fontnya ya, atau aplikasi yang mau kita pindahkan, kita atur gitu guys. Kemudian untuk watch face dari smartwatch Huawei GT3 ini sangat banyak sekali di bagian aplikasinya. Huawei Health kita bisa download. Dan yang sangat saya sayangkan ketika saya pairing ke Android di Samsung ini, di bagian aplikasinya ini saya belum menemukan Huawei Watch GT3 ya. Jadi masih Huawei Watch yang tipe lama nih guys. Padahal untuk aplikasinya sendiri ini sudah saya perbarui, tapi tetap tidak muncul guys. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Akhirnya saya coba pairing ke iPhone. Untuk di iOS ini dia langsung muncul guys. Lalu di bagian baterai menurut saya juga ini mantap. Cukup awet, bisa bertahan sekitar 1 mingguan. Ini sudah saya cas, baru sekali cas saja. Untuk tertulisnya di websitenya ini Huawei bisa bertahan, baterai life-nya bisa sampai 7 hari ya, 1 mingguan, ya sekitar gitulah. Padahal dia punya GPS ini aktif dan juga sudah menggunakan Harmony OS ya. Biasa kalau udah pakai OS gitu, kayak Wear OS aja itu, waduh borosnya minta ampun dah. Dan lagi untuk smartwatch dari Huawei GT3 ini, dia sama sekali tidak panas guys. Ketika mengecas atau kita gunakan sedang terhubung ke smartphone, menggunakan GPS sekalipun dia tidak panas ya. Di bagian pengecasannya juga saya sangat suka. Untuk pengecasannya menurut saya cukup cepat ya. Kabel chargernya juga cukup panjang, dan kita lihat di sini dia menggunakan wireless charging model magnet yang menurut saya ini tidak terlalu kencang sih nempelnya. Cuma untuk pengecasannya lumayan cepat.
Untuk memorinya sendiri dia sudah ada memori internal yaitu sebesar 4 GB dengan RAM-nya 32 MB. Yang saya suka untuk di bagian dalam fitur-fiturnya nih guys. Kita lihat yang pertama di bagian fitur kesehatan seperti SPO2 ini dia berjalan otomatis gitu, real time. Lalu untuk di bagian sleep data juga ini saya suka banget dari dulu ya, dari Huawei yang Smart Band itu saya suka, sampai sekarang masih jadi daily driver saya. Untuk data sleepnya ini benar-benar rinciannya mantap sih, bisa dilihat seperti ini. Di fitur lainnya kita lihat di bagian kesehatan ya. Ini saya tes yang pertama SPO2 atau blood oksigen, dia tidak berjalan dinamis atau berhenti saja guys, seperti ini. Kemudian di heart rate ini saya tes, dia berjalan dengan dinamis ya, seperti ini, bisa dilihat mirip-mirip seperti alat kesehatan saya. Yang saya suka lagi di sini dia fitur kesehatannya ada temperatur suhu ya. Kita bisa mengecek secara langsung suhu kulit di tubuh kita. Dan dia juga ini berjalan secara real time ya seperti SPO2 dan heart rate. Nah, di bagian music Bluetooth-nya atau music player ini benar-benar lengkap sih fiturnya, bisa play, pause, next, preview, juga pengaturan volume ada. Kemudian kita lihat di sini bisa terhubung ke earphone. Jadi bisa dengerin langsung dari earphone ya. Tidak kalah penting pastinya smartwatch keren dan agak mehong ini disediakan kompas guys, mantap. Juga ada tekanan udara, ketinggian, altimeter dan barometer. Juga di sini kita lihat di bagian belakang ini ada speaker dan mic untuk Bluetooth call. Ini saya coba tes. Untuk panggilan masuknya dia notifnya seperti ini ya, bisa membaca nama juga sekaligus nomor pemanggil. Kalau di sini saya angkat teleponnya itu bisa mengatur volumenya langsung dari smartwatch. Tes 1 2 3 tes. Ini dia suara speaker dari smartwatch Huawei GT3. Saya ready. Terima kasih. Untuk notifikasi pesan masuk seperti WhatsApp dia seperti ini. Ukuran fontnya sendiri menurut saya cukup bagus, dan dia sayangnya tidak bisa membaca full karakter ya, hanya beberapa karakter saja seperti ini, pesan singkat lah. Untuk harganya memang ini agak mahal sih ya, lebih mahal daripada Amazfit GTR 3. Di sini kita lihat 2,999 ya, 3 jutaan, ada yang 3.100.000 juga nih guys. Dan mungkin kalau kamu nanggung, pergelangan lengan kamu besar, bisa ambil yang Huawei GT3 yang model satunya lagi yang diameternya itu lebih besar ya. Kalau kamu lengannya lebih kecil, bisa saya saranin yang ambil yang 42 mm ini guys. Ya, menurut saya smartwatch dari Huawei GT3 42 mm ini sangat recommended untuk kamu miliki guys, kalau kamu punya budget ya. Ini harganya di sekitaran 3 jutaan. Dia juga tadi kita lihat ada voucher cashback atau promo-promo gitu ya, lumayan tuh. Dan sangat sayang kalau waktu itu Amazfit GTR 3 Pro ada ukuran yang 42 mm nya, itu saya akan ambil guys, mungkin jadi daily driver saya. Ya oke, kiranya segini dulu ya video singkat pengalaman saya memakai Huawei Watch GT3 dengan Harmony OS teririt yang pernah saya pakai guys selama 1 mingguan. Terima kasih banyak ya buat yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng karena masih ada smartwatch baru guys yang akan tayang di channel ini. Stay ready, stay safe, stay healthy, and see you next my video.